Bumi dipijak, langit dijunjung, gemakan tablik akbar di dalam hatimu, karena kebesaran Allah tak mampu diukur. Setiap langkah adalah doa, setiap hembusan nafas adalah milikmu ya Allah. Sudah tersemat pada tempat yang seharusnya, semua dari laku lampah yang selama ini dijalani. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, hadapi karma diri. Jadilah sebagai saksi dan penonton apa yang terjadi, sedangkan takdir yang menjalani selanjutnya. Biarkan waktu yang membuktikan semuanya. Tertawalah sebelum hari yang dijanjikan datang, yang selama ini kalian dustakan. Waktu semakin dekat, alam sendiri yang akan menyampaikan kebenaran atas keakuan yang mereka banggakan. Alam adalah rumahku yang selalu menemaniku sampai di akhir zaman. Entah kalian menyebutku dan memanggilku apa, Kolo Cokro pamungkas tanah Jawa ada padaku. Sampai kapankah kalian kan terus memakai pakaian kebesaran nafsu angkara yang berias cahaya kemunafikan, denda membara, darah dan air mata sia-sia? Semuanya adalah pasti, tak peduli siapapun diri kalian. Di manakah nilai sejatimu? Di manakah nilai harga dirimu? Jangan mengemis karena dunia. Di tengah hamparan pijakan yang maha luas, kekayaan yang melimpah ruah negeri ini, semua akan terbuka pada saatnya nanti. Siapa diri sejati, siapa diri yang tertutup duniawi. Alam sedang mengumpulkan kesatria terpilih, dan pilihannya aku pun akan segera melangkahkan kaki menuju tanah Jawa yang menjadi titik berkumpul. Aku datang diutus untuk menyelesaikan pergulatan di atas bumi ini. Aku bisa menjadi guru dan pamomong para kesatria terpilih. Di depan pintu rumahku ada batu sarungtung. Rumahku seperti rumah merpati tingkat 3. Pohon handelium dan hanjuang aku tanam di depan pintu rumahku. Aku nyata adanya dan keberadaanku nyata. Aku mempunyai induk ajaran suci dan budi pekerti. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan aku berkenan menyatakannya. Bapakku berkata kepadaku, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, aku adalah anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Bagi yang telah mengikutiku akan duduk di atas 12 tahta sebagai hakim. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, kebohongan akan tetap menjadi kebohongan, tidak akan pernah tertukar. Trimurti sudah berjalan dengan nyata, penyaringan sudah bekerja, kemunafikan sudah terlihat di mata lahir. Zaman goro-goro telah lama dimulai dan mulai berlangsung menuju puncaknya sampai keadaan dunia di titik nol. Pesanku pada kalian, tetap eleng lan waspodo. Banyak manusia punya mata, dapat melihat, namun buta. Banyak manusia punya telinga, dapat mendengar, namun tuli. Musibah dan bencana yang dihadirkan dalam peranan kuasa misteri ilahi. Aku lahir dan terlahir karenamu. Aku menghadap kepadamu dan memohon doa restumu. Aku harus berjalan sepertimu dan meneruskan riwayatmu. Berdiri sepertimu, menghidupkan sejatimu. Aku harus bersandar sepertimu, menegakkan harga dirimu. Aku kan membisikkan, memohon darah dan jiwa untuk membangun harga dirimu. Aku mengatakan kepada kalian bahwa kata-kataku adalah kebenaran untuk kalian yang cukup cerdas.
kecuali bagi yang masih dalam permainan kata dalam akal, berpandang dengan kegelapan, bercengkrama dengan kesombongan, dan kecongkakan berjemur dengan sinar kegelapan. Kesalahpahaman akan menjadi kebingungan sang diri. Kuatkan pondasi untuk berlayar di lautan luas. Kembalilah kalian pada jalur yang benar, yang tak akan meleset dari bait-bait Joyoboyo. Yang terbimbing pasti akan sampai ke tempatku sembunyi. Bangsa yang besar, bangsa yang punya jati diri. Ramalan Joyoboyo sudah lebih dari 500 tahun. Namun bagi kalian yang membaca bait, akan selesai terbaca dalam 100 tahun. Yang tua saat ini pun belum tentu berjumpa denganku, apalagi yang muda. Karena aku hanya meninggalkan jejak dan tidak menampakkan diri. Jadi siapakah yang mampu mengikuti jejak-jejakku? Hanya kejujuran, keikhlasan yang bisa menemukan jejak perjalananku. Aku pengendali akhir zaman dan pemegang kotak perjanjian Nusantara. Bencana besar akan memuntahkan apa yang selama ini terpendam di dalam perut bumi. Dan akan nampaklah harta peninggalan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Aku tahan semua isi di dada ini karena melihat semua ketidakadilan yang ada di hadapanku. Tinggal tunggu perintahnya, waktuku muncul di antara kalian, sehingga kalian tahu siapa diriku. Aku bukan ingin menyombongkan diri, tetapi aku ingin menghentikan segala keaku-akuan dan kemunafikan mereka. Sebab gelora di jiwaku sedang membahana ke seluruh pelosok negeri. Aku adalah perwujudan dalam segala titisan Nur Muhammad. Biarlah waktu yang bicara tentang kedatanganku. Yang terjadi, maka terjadilah. Aku hanya menjadi saksi sejarah atas apapun yang terjadi. Tiada yang mampu menahan kekuatan sang waktu. Cikal bakal bangkitnya kota tandingan. Aku tidak pernah memaksakan siapapun untuk mempercayaiku. Namun ketahuilah, aku ini asli utusannya. Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan kepadaku, dan sudah dituliskan bahwasanya bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambanya yang saleh. Maka kalian akan mengetahui bahwa Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Katakanlah segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kalian akan mengetahuinya. Dari Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kalian kerjakan. Banyak ilmu yang bisa dipetik, banyak kata yang bisa ditulis. Kepada para pencari kebenaran, sadarlah bahwa aku telah berada di antara kalian. Kajilah kebenaran ini. Aku muncul di masa akhir umatnya. Aku yang diberikan petunjuk. Yang pada masa itu Allah akan memberikan hujan kebaikan. Harta akan dibagikan secara merata dan umat dimuliakan. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kolbu seorang hambanya lebih besar daripada singgasananya. Rahayu, rahayu, rahayu.